Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat belajar di rumahnya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari materi bab 2, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun subpokok bahasan yang kita bahas adalah makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kaidah pokok negara yang fundamental. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak bisa diubah oleh siapapun, karena di dalamnya mengandung dasar dan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sama artinya dengan membubarkan negara. Baik anak-anak, sebelum kita membahas alinea pertama, coba kalian amati gambar di bawah ini. Apa yang ada di benak kalian ya? Tentu saja ini adalah gambaran dari perilaku penjajah yang sewenang-wenang tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan. Manusia diberlakukan dengan tidak adil, seperti perampasan, penyiksaan, penindasan, dan inilah yang menjadikan alasan bangsa Indonesia terus berjuang untuk memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan serta membantu bangsa lain yang belum merdeka. Keinginan bangsa Indonesia itu dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada alinea pertama yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dalam alinea pertama ini memuat dalil objektif dan subjektif. Dalil objektif yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sedangkan dalil subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Jadi, alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa bangsa dan negara serta seluruh rakyat Indonesia bertugas dan bertanggung jawab untuk senantiasa melawan penjajah dalam segala bentuknya, menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajah dalam segala aspek kehidupan, baik penjajahan antar bangsa juga antar manusia, karena sifat penjajahan itu bisa saja ada dalam diri manusia.
Anak-anak, dalam alinea kedua, pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 mengandung makna bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kata merdeka berarti negara terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu berarti bangsa Indonesia menghendaki bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Berdaulat berarti bangsa Indonesia bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Dan adil mengandung arti bahwa bangsa Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Ada kata makmur berarti bahwa negara Indonesia menghendaki mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negaranya, baik material maupun spiritual. Alinea ketiga mengandung makna bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia bukan semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa, tetapi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alinea ketiga ini mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu memuat tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, memuat ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Prinsip ini terdapat pada kalimat maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa pemerintah negara Indonesia diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, bukan atas dasar kekuasaan belaka. Kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Yang ketiga adalah prinsip pembentukan negara, termuat dengan kalimat yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi, bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah negara republik yang pemerintahannya dipilih oleh rakyat. Bentuk pemerintahan ini sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dipegang oleh rakyat. Yang keempat, pada alinea keempat ini memuat dasar negara Pancasila. Dengan ini dicantumkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis konstitusional. Pancasila sah, berlaku, serta
mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Nah, anak-anak, sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga dapat kalian pahami. Dan tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Tugas yang harus dikerjakan yaitu tugas mandiri halaman 34 yang ini. Dan tugas mandiri halaman 36 yang ini 2.2. Dan tugas mandiri pada halaman 37 yang ini yang di bawah 2.3. Kemudian tugas yang terakhir ada di halaman 39 yang ini 2.4. Ingat ya anak-anak, semua tugas wajib dikerjakan. Dan semua tugas-tugas tersebut nanti dilaporkan melalui WA ataupun melalui classroom. Bila ada materi yang belum kalian pahami, boleh kalian tanyakan melalui WA group ya. Terus semangat ya belajarnya, meskipun belajarnya masih di rumah masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.